Kosem Ciklau, gimana caranya budgeting? Gimana caranya memulai budgeting? Buat kalian yang newbie, yang belum pernah budgeting sama sekali, video ini buat kalian, tonton terus sampai habis. Hai guys, nama gue Samuel dan ini istri gue Claudia. Kita pasangan suami istri kantoran, udah kerja kurang lebih 10 tahun. Dan di channel ini kita suka sharing-sharing seputar keluarga, keuangan, dan adulting juga. Buat kalian yang baru di channel ini, kita bikin video seminggu sekali. Jadi kalau kalian nggak mau ketinggalan video minggu depan, pastiin kalian subscribe dulu di bawah. Oke, ini udah video ke berapa sama Ciklau? Ke 8, 9, udah banyak videonya. Tapi dari dulu sampai sekarang pertanyaan yang nggak pernah berhenti-berhenti ditanyakan adalah gimana caranya memulai habit budgeting. Kita tahu mungkin banyak dari teman-teman yang struggle untuk memulai habit ini karena mungkin selama ini udah punya habit yang salah atau selama ini terbiasa berhutang dan sebagainya, punya financial habit yang kurang baik. Jadi kita bikin video ini untuk bantu kalian step by step untuk budgeting dari awal sampai bisa. Oke, sebelumnya balik lagi ke pertanyaan basic, kenapa sih kita harus budgeting? Nah, budgeting ini penting agar kita bisa mengatur pengeluaran kita gitu ya. Jadi kita tulis dulu semua pengeluarannya gitu ya. Mungkin 3 bulan terakhir kali ya. Nah, dari 3 bulan terakhir itu kan nanti mulai kelihatan tuh patternnya. Sebenarnya pengeluaran kita itu lebih banyak kan sih daripada pemasukan gitu ya. Lalu dari pos-pos pengeluaran yang ada itu sebenarnya sudah balance belum sih, dan kalian sudah happy belum gitu ya dengan pola pengeluaran kalian yang seperti itu. Nah, kalau misalkan sudah ada datanya kan, jadi kedepannya untuk mengevaluasi itu lebih mudah gitu. Jadi bisa tahu nih, oke, pengeluaran saya misalkan di makanan itu sekian, saya mau kurangin 10% kan, jadi targetnya itu lebih bisa terukur dengan jelas. Jadi maka dari itu sangat penting untuk budgeting. Dan satu hal lagi, keuntungannya dari budgeting adalah jadi setelah kita tahu pengeluaran kita seberapa banyak, dan kalau memang kita ada tujuannya untuk lebih menabung, jadinya lebih mudah gitu. Lebih mudah untuk menabung karena jelas angkanya berapa, dan juga jadinya satu langkah lebih mudah untuk mencapai financial goals kita. Sederhananya kalau orang zaman dulu, budgeting itu ya as simple as dibikinin amplop-amplop terpisah. Amplop uang sekolah, amplop uang belanja groceries, amplop utilities, dan lain-lain. Nah, karena sekarang zamannya udah serba digital, ini gue baru-baru ini nemuin satu aplikasi yang canggih namanya Midas. Nah, Midas ini aplikasi di mana kamu tinggal tinggal nyambungin rekening bank kamu, bisa lebih dari satu bank, terus kamu bisa dapetin laporan keuangan otomatis. Jadi kamu langsung bisa lihat laporan uang masuk dan uang keluar, bulanan, mingguan, bahkan harian. Dan laporannya juga enak dilihat gitu, bukan yang angka gitu ya, tapi kamu bisa lihat juga grafik-grafik di mana kapan kamu tahu hari apa uang kamu banyak keluar, hari apa kamu hemat, dan sebagainya. Terus ada notifikasi uang keluar tiap hari jam 10 malam. Jadi kamu secara harian diingetin apakah hari ini kamu udah over budget atau masih within budget. Dan kamu bisa ngobrol sama asisten pribadi. Jadi sistemnya kayak chatbot gitu. Buat teman-teman yang masih jomblo lumayan lah ada yang temenin ngobrol ya kan, malam-malam ya. Bisa nanya saldo atau uang keluar mingguan kamu ada berapa. Jadi memang kemarin itu banyak banget ya soalnya yang nanyain aplikasi untuk budgeting tuh apa. Nah, ini adalah salah satu aplikasi yang mungkin bisa dicoba untuk membantu teman-teman yang punya kesulitan ya untuk memulai habit budgeting. Next, idealnya berapa sih rasio untuk pengeluaran versus pemasukan gitu. Ada yang bilang rule of thumb itu 70-30. Jadi misalkan nih kalau gaji kamu 1 juta, ya 700 ribunya itu untuk pengeluaran bulanan ya, lalu 300 ribunya itu untuk ditabung. Tapi apakah rule ini sifatnya saklek? Udah pasti enggak, karena kan tiap orang pasti beda-beda. Lagi ada kondisi apa di hidupnya pada saat itu juga beda-beda gitu. Contoh misalkan seperti kami berdua yang dua-duanya ini WFH. Nah, karena WFH itu tadi kami jadi bisa lumayan cukup banyak menabung ya, terutama dari transport, karena memang udah jarang banget keluar rumah. Itu isi bensin yang dulunya mungkin bisa 2 minggu sekali ya, sekarang sebulan sekali, 2 bulan sekali gitu. Itu kan lumayan banget gitu. Juga untuk biaya transport kendaraan umum, tadinya bisa tiap hari naik MRT, naik ojek gitu, sekarang ya karena memang nggak kemana-mana, itu juga lumayan banget ditabungnya.
dan lain-lain. WFH itu sebenarnya buat kami berdua banyak banget sih yang bisa di save. Tadi itu kan transport ya, ada lagi dari budget untuk belanja baju ya, baju kantor terutama itu juga berkurang drastis. Lalu untuk jajan, untuk budget itu juga berkurang drastis. Nah, di saat-saat seperti ini mungkin kita bisa meningkatkan rasio tabungan gitu, yang tadinya mungkin 30% mungkin jadi bisa 35 atau bahkan 40 atau bahkan 50. Nah, sebaliknya nih, ada juga kasus-kasus di mana ternyata pengeluarannya kita memang sedang harus lebih banyak daripada yang idealnya kita inginkan. Misalkan ya lagi musibah ya, atau lagi ada anggota keluarga yang sakit yang harus disupport. Nah, itu kan memang mau nggak mau akhirnya pengeluaran itu jadi lebih banyak. Apakah itu salah? Nggak juga ya. Jadi memang intinya rasio 70-30 ini hanya sebagai patokan atau rule of thumb, tapi tentu saja semuanya itu sifatnya fleksibel dan sangat bisa disesuaikan dengan kondisi yang sedang teman-teman hadapi. Kalau tadi Klau udah share tentang rasio umum ya, sebenarnya banyak sih rasio-rasio yang teman-teman bisa cari, tapi salah satu yang jadi patokan kami ini 70-30 ini. Nah, another thing yang menurut gue pribadi useful untuk kita bisa punya sistem budgeting yang konsisten bulan ke bulan adalah dengan memiliki partner ya. Yang jomblo jangan ditutup dulu videonya. Memang gue mau cerita dulu tentang gimana gue dan Klau ya ngatur keuangan. Jadi kalau kita ya memang tiap bulan itu namanya income masuk, pasti kita langsung terbuka sama pasangan. Kita kasih tahu income-nya bulan ini berapa ya, karena gaji kan pasti kurang lebih sama gitu ya tiap bulan. Jadi kita bisa lihat gitu berapa sebenarnya jumlah uang yang kita punya buat dimasukin ke investasi, buat ditabung buat yang lain-lain dan kebutuhan dan segala macam. Jadi semuanya tuh dikelola secara bersama-sama gitu. Menurut gua sih it's the only way for a married couple ya. That's for us, it's the only way to go. Kita tahu sih banyak mungkin pasangan-pasangan yang suaminya punya account sendiri, istrinya punya account sendiri, atau suaminya punya atau pasangannya ngumpetin account karena pasangannya nggak bisa dipercaya soal keuangan. Kita tahu banyak cerita sih di luar sana, tapi yang kita lakukan buat kita berdua, what works for us adalah kita terbuka soal keuangan. Jadi Klau selalu tahu gue make how much, dan gue juga selalu tahu Klau make how much gitu. Happy wife, happy life. Ya, pokoknya buka semuanya ke istri, kita kelola bareng-bareng, lebih sehat dinamikanya. Termasuk juga pengeluaran kali ya, tadi kan ya pemasukan oke, kita berdua saling tahu. Nah, begitu juga dengan pengeluaran kurang lebihnya ya tadi itu kan, makanya kenapa penting budgeting. Jadi kita sama-sama tahu nih pengeluaran bulanan kita tuh seberapa sih gitu. Kalau misalkan sampai ada pengeluaran yang lebih besar daripada rata-rata bulan-bulan sebelumnya, nah itu langsung ketahuan kan. Dan pastinya harus terbuka dengan pasangan. Kalau kami berdua loh ya gitu. Jadi kalau kami berdua percayanya mau belanja apapun, penting nggak penting, ya diobrolin aja, terbuka aja gitu. Bangun disiplin ini kan sama kayak kita diet atau kita bodybuilding di gym gitu ya. Kalau kita di gym mungkin ada yang namanya personal trainer. Kalau kita diet mungkin ya it's good to have teman-teman arisan yang sama-sama ikutan diet ini gitu. Jadi ada yang nyemangatin, ada yang nemenin sambil jalan. Ya kalau memang sudah menikah, coba diobrolin dengan pasangan di rumah gimana kalian bisa berfungsi dengan lebih baik secara keuangan gitu. Because that's what works for us. Nah, sekarang kalian tanya yang jomblo-jomblo gitu, atau yang tidak punya pasangan, belum punya pasangan, gimana caranya? Nah, kalau kalian perlu partner yang bisa bantuin kalian cek apakah kalian sudah berpegang sama budget yang kalian tetapin, salah satunya yang tadi gue mention di awal, kalian bisa pakai Midas. Soalnya app ini memang udah kayak asisten keuangan kamu sendiri, bahkan interface-nya udah kayak ngobrol, kalian bisa chat sama botnya, kalian bisa cek saldo, kalian bisa cek pengeluaran, dan tiap hari sebelum tidur jam 10 malam diingetin, udah gosok gigi belum? Enggak gitu ya, nggak sampai kayak gitu, diingetin hari ini pengeluarannya udah berapa. So Midas is an app that you can try to keep yourself accountable and to have a successful budgeting discipline. Oke, next yang banyak ditanyain juga nih, gimana caranya terus disiplin? Tadi kan ngomongin tentang disiplin, gimana caranya terus disiplin dan memotivasi diri biar tetap semangat budgeting dan hidup hemat ya. Kalau dari saya sendiri personally ada satu quote yang saya suka dari 7 Habits dari penulis Stephen R. Covey, yaitu begins with the end in mind. Nah, coba teman-teman semua ingat-ingat lagi, kenapa sih mau budgeting gitu ya, kenapa sih mau nabung,
apakah ada satu financial goals yang memang ingin dicapai, misalkan mau umroh atau mau kirim orang tua umroh atau mau S2 lagi atau mungkin sekedar ingin beli motor atau beli gadget terbaru. Nah apapun itu kan itu butuh uang. Nah jadi tujuan kenapa kamu menabung ini coba diingat-ingat kembali, terutama pas di hari-hari udah mulai jenuh atau bosan. Boleh tuh dibuka lagi catatannya atau bikin screensaver mungkin di HP yang jadi kita bisa terus ingat apa sih tujuan kita menabung, terutama menabung di hari ini gitu ya. Mau bahas sedikit juga soal financial goals ini, karena banyak juga orang yang lantas merasa salah gitu ya kalau misalkan nabung itu untuk sesuatu yang foya-foya gitu ya. Padahal sebenarnya nggak ada yang benar atau salah ya dalam suatu financial goals itu. Maksudnya ya mungkin memang ada yang tujuannya lebih mulia dari yang lain. Terlihat lebih mulia ya gitu ya, mungkin buat uang sekolah atau umroh atau apapun itu. Lalu ada mungkin yang terlihat sepertinya hanya konsumtif aja gitu ya, tadi untuk yang barang-barang hobi atau gadget dan sebagainya. Tapi kembali lagi kan ya tiap orang beda-beda ya, hobinya, cita-citanya, yang bikin dia senang apa. Dan tidak bisa kita pungkiri juga memang salah satu alasan kenapa manusia harus bekerja keras gitu, tentu saja kan selain untuk bisa contribute ke society gitu ya, pastinya dianya harus happy dulu dong gitu. Nah jadi ya menurut saya sih wajar-wajar aja ya gitu kalau misalkan orang punya financial goals itu untuk hobi atau apapun itu gitu, karena emang setiap orang boleh memiliki financial goals yang berbeda-beda, whatever makes you happy. Asal nggak nyusahin orang juga ya. Asal nggak nyusahin orang, asal bertanggung jawab. Nah mungkin mau nambahin juga, tadi kita mention rasio 70-30 di awal gitu ya. Nah di dalam budgeting teman-teman, jangan lupa juga untuk menyisihkan uang untuk kegiatan senang-senang, untuk kegiatan yang mungkin nggak ada faedahnya gitu ya. Tapi teman-teman suka melakukan itu, kayak misalkan dulu mungkin sebelum pandemi teman-teman ada yang suka mani-pedi misalkan, atau suka pergi krimbat gitu. Ciklo sih nggak suka krimbat ya. Dan lain-lain, hobi makan kue gitu, hobi ngafe dan lain-lain. Nah kita percaya gini, di frugal living itu selama teman-teman sudah mindful artinya secara sadar gitu ya, menyadari bahwa kalian punya uang segini nih, gaji bulanan misalkan take home pay 5 juta misalkan gitu. Ya udah, dalam 5 juta itu aku secara sadar memutuskan bahwa aku mau habiskan 200.000 untuk cafe hopping misalkan di tiap weekend. Mahal juga ya kalau 200.000 cafe hopping ya. Pokoknya nggak apa-apa juga sih, terserah kalian gitu ya. Yang penting segala sesuatunya itu buat kita poinnya adalah frugal living bukan nggak boleh spending. Sekali lagi kita sering mention ya tentang ini ya. Cuman frugal living itu boleh spending, tapi spendingnya dilakukan dengan mindful gitu. Ada perbedaan antara spending money dengan wasting money. Ya, kalau teman-teman spending artinya teman-teman sudah memikirkan matang-matang, ini memang mau saya habiskan untuk saya nikmati apapun manfaat yang saya dapatkan dari spending ini. Tapi kalau teman-teman wasting money itu yang Ciklau paling nggak suka gitu. Sam, kamu ngapain ke mall lama-lama nggak ada tujuan, nanti lihat kanan, lihat kiri, jadi kepengen ini, kepengen itu, jadi belanja gitu. Jadi itu juga yang aku belajar sih gitu. Ketika mulai punya uang gitu ya, sebaiknya dihindari gitu hal-hal yang spending yang kita tidak perencanakan secara matang-matang di awal. Mungkin sekarang teman-teman nggak ada godaan ke mall, tapi mungkin di genggaman teman-teman justru sekarang gitu ada berbagai macam tawaran dan promosi yang manggil-manggil gitu ya tiap-tiap tanggal kembar gitu ya. Ini saya juga kerja di e-commerce kebetulan, jadi ya nggak salah belanja itu, tapi pastikan teman-teman tahu nilai yang teman-teman dapatkan dari setiap spending yang teman-teman lakukan. Sebenarnya nggak salah loh menunggu-nunggu tanggal kembar, karena saya juga salah satu penganut tanggal kembar gitu. Jadi ya justru bagus gitu kan, kalau kita udah tahu kita mau belanja apa, ya masukin dulu aja semua di keranjang, pas ada diskon langsung check out semua gitu. Jadi ya itu mindset kita aja sih gitu, gimana caranya tuh kita memastikan untuk
setiap yang kita belanjain itu bukan beli sesaat terus nyesel gitu ya. Jadi memang pikirkan baik-baik, saya butuh nggak barang ini gitu. Kalau misalkan butuh, oke ya. Terus barang ini udah best deal belum gitu. Kalau saya sendiri loh ya, bisa cari nggak di toko lain yang bisa memberikan harga yang lebih kompetitif gitu. Kalau memang ini ini memang saya butuh, memang ini sudah harganya best deal, ya udah gitu. Sikat. Jadi, tapi kalau untuk yang serem itu kan sebenarnya taunya jalan-jalan lihat-lihat, taunya belanja, taunya nggak dipakai. Nah itu kan yang sayang gitu dan sebaiknya dihindari. Dan jangan lupa personal finance itu sesuatu yang pribadi. Jadi gaya kami menabung dengan gaya teman-teman menabung, dengan gaya tetangga kalian menabung, sepupu kalian menabung, semua pasti beda-beda. Jadi nggak ada habisnya kalau kalian banding-bandingin gaya hidup kalian dengan gaya hidup orang lain. Yang penting ya tadi, frugal living, kalian mindful gitu ya. Kalian tahu apa yang kalian mau, begin with the end in mind, tadi yang kau bilang, sampai kalian bisa dapetin hal tersebut. Jangan banding-bandingin, nggak ada habisnya kalau dibanding-bandingin kehidupan dengan orang lain. Nah, lagi-lagi mau ngingetin buat teman-teman yang kepengen nyoba aplikasi budgeting Midas, linknya udah gue taruh di description box di bawah, silahkan klik untuk cobain. Oke, jadi itu tadi sekedar tips dan sharing-sharing budgeting dari kami. Buat yang belum mulai dulu aja. Mulai dari itu, catat pengeluaran dulu aja, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, baru nanti dipelajari polanya dan baru dievaluasi. Kalau malas nyatet, tadi itu jangan lupa ada Midas Apps yang siap membantu, yang nggak pernah terlalu terlambat untuk mencoba apapun, termasuk untuk mencoba budgeting dan menabung. Gitu, semangat walaupun nilainya sedikit, ingat sedikit itu lama-lama pun menjadi bukit. Oke, thank you udah nonton sampai sini. Minggu depan kita akan bikin video lagi, jadi jangan lupa subscribe. Dan kalau kalian ada komen, ada yang mau di-sharingkan, silahkan tulis di komen box di bawah. Kalau pertanyaan atau komennya agak panjang, kalian bisa kirim email ke kita di sini. Thank you buat waktunya. Thank you udah nonton video ini, dan sampai ketemu di minggu depan. See ya! Bye!